Teman-teman, setelah kita sharing tentang sisi spiritual, di mana hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan baik, dengan orang tua, bapak ibu kita baik, dengan pasangan kita, suami atau istri kita baik, anak kita juga baik juga, dan yang keempat juga dengan sesama, baik kerabat, tetangga, dan yang lain itu juga baik. Maka setahu kita memang setelah kehidupan itu menjadi baik, mesti kedampaknya adalah dampak positif, di mana bisnis kita, karir kita, pekerjaan kita menjadi baik, bertumbuh. Nah, skala bertumbuh ini tergantung. Saya anggap tadi itu sebagai ilmu langit. Sekarang, ini seperti sisi ilmu bumi, yang namanya ilmu bisnis ini. Jadi, kita harus benar-benar tetap menguasai ilmu bumi. Jadi, tetap punya sisi sumbu di mana entrepreneurship itu. Jadi ya oke, memang setelah kita sisi spiritualnya baik, hubungan kita baik, lalu bisnis kita kedampak lah. Sekarang memang kita harus mempersiapkan di mana bisnis kita harus semakin lebih baik lagi. Jadi memang yang pertama harus diselesaikan adalah ilmu kehidupannya dulu. Jadi setelah itu bahasanya adalah akan merembet, akan pindah ke sisi ilmu bumi, yaitu apa? Sisi entrepreneurship. Sisi entrepreneurship itu benar-benar kita harus tahu yang namanya goal, harus tahu yang namanya target, harus tahu yang namanya sistem manajemen organisasi. Ini semuanya ilmu bumi. Jadi teman-teman tetap harus melek bahwa, oh iya ya, setelah ilmu yang namanya sisi spiritual selesai, itu akan kedampak kepada sisi karir kita, yaitu sisi penghidupan. Nah, maka teman-teman coba di bidangnya masing-masing, di karirnya, di kerjanya, di bisnisnya, mulai diangan-angan, oh guru yang cocok tuh siapa ya yang untuk bantu kita itu. Mulai ini ketemu, oh ini. Terus buku apa ya, referensi yang harus saya baca. Mungkin PDF, mungkin buku kayak gitu. Terus lagi workshop apa yang harus saya ikuti untuk meningkatkan sisi entrepreneurship saya. Terus lanjut lagi, training apa ya yang harus saya ikuti ya. Nah, itu akan menunjang sisi entrepreneurship kita. Jadi nggak bisa teman-teman setelah sisi leadership-nya selesai, fase keduanya adalah entrepreneurship-nya yang harus dibangun. Jadi paham yang namanya goal, paham yang namanya target. Kita juga mulai tahu, oh iya ya, ini nih yang namanya perlu guru nih, perlu mentor nih. Nyarinya di mana ya? Kita mulai cari referensinya. Oh ternyata saya wajib baca buku ini nih. Wah, buku ini ternyata wajib nih. Oh ternyata ada PDF-nya ini. Ternyata di YouTube juga ada channelnya ini. Kita mulai referensi baca, lihat, baca, dan lain-lain kayak gitu. Oke, ternyata ada trainingnya ini nih. Bayarnya sekian, tempat trainingnya di sini kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar paham yang namanya entrepreneurship sesuai bidang kita. Jadi mungkin ya dibedakan juga yang namanya sisi entrepreneurship, yang namanya fashion, yang namanya kuliner, retail ya beda semuanya, jasa ya beda semuanya. Jadi nggak sama. Jadi teman-teman setelah selesai dalam sisi spiritual, harapannya teman-teman mulai ancang-ancang, mulai siap-siap kuda-kuda di bidang sisi entrepreneurship. Bahwa benar-benar tahu nih guru yang ngajarin ini ya, kayak gitu. Apa sih referensi-referensi yang harus diselesaikan. Jadi semoga teman-teman benar-benar kapasitas buminya ini di sisi entrepreneurship, sisi ilmu, teman-teman bisa dapetin. Baik gurunya, komunitasnya, buku-bukunya, videonya, lah itu akan benar-benar menunjang. Jadi spiritual oke, entrepreneurship oke. Jadi imannya oke, strateginya oke lah teman-teman. Semoga saya doakan suksesnya dapat semuanya dalam sisi entrepreneurship. Kira-kira seperti itu. Selamat berkarya, semangat berwirausaha.